kita ya. Salah satu saya minta untuk pimpin doa. Kita tutup sabra. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, pada bimbingan klasika hari ini kita akan belajar salah satu jurus BK tentang tumbukan resiliensi. Ada yang baru dengar resiliensi itu apa? Ya. Saya yakin semuanya baru dengar ya resiliensi itu apa. Nah, tujuan dari bimbingan ini adalah murid mampu membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga kalian dapat berkembang secara optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik maupun karir. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita akan belajar dengan menerapkan alur ARKA. Ya, nanti kalian tinggal mengikuti saja. Yang pertama itu adalah aktivitas. Ya, aktivitas kali ini kita akan bermain dalam kelompok. Saya minta kalian untuk menghitung 1 sampai dengan 30 berarti 5. 1 sampai dengan 5 ya. Dimulai dari 1 2 4 5. Terus 1 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 ya. Silakan bergabung. Kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4 dan 5 dengan 5. Yuk, mulai dari sekarang ya. Semua siswa sudah duduk dalam kelompok. Sekarang saya akan membagikan kalian kartu. Silahkan buat menara. Diperhatikan dulu. Diperhatikan dulu apa aba-aba dari Bu Cahya. Buat menara. Silahkan buat menara. Bagaimana caranya supaya kalian membuat menara? Silahkan kalian buat menara dalam waktu 5 menit. Usahakan menara yang kalian buat itu kokoh. Paham ya? Silahkan waktunya dimulai dari sekarang untuk membuat menara selama 5 menit. Ya, sudah? Belum. Coba sebisanya ya, sebisanya. Sekarang semuanya diperhatikan saya. Untuk melihat seberapa kokoh menara yang kalian buat, saya akan mengajak kalian kelompok yang lain untuk mengganti menara. Bagaimana usaha dari kelompok untuk merobohkan menara lawan tanpa menyentuh? Bisa dikepasi atau bagaimana caranya? Dengan jarak dua langkah ya. Caranya kelompok 1 tadi sudah berdiri salah satu itu menghancurkan kelompok 2. Kelompok 2 menghancurkan kelompok 3. Kelompok 3 menghancurkan kelompok 4. Kelompok 4 menghancurkan kelompok 5. Bisa dipahami? Kelompok 5 bisa dipahami? Bisa. Ya, mulai dari kelompok 1 silahkan bagaimana caranya untuk merobohkan menara dari kelompok 2. 1, 3 pasang ya. 1 2
Wah, ya, sudah hancur 2 kali silakan. Kelompok 3 dari kelompok 5 ya. Kelompok 5 sangat tinggi sekali. Coba dari kelompok 4 merobohkan menara di kelompok 5. Yuk, 3 kali. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan. Ya, tadi sudah membuat menara. Sekarang satu lagi ada aktivitas untuk kalian. Kita mau menonton video. Silahkan dicermati, diamati dari video ini.
video. Sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan refleksi. Saya ingin bertanya menanggapi dalam membuat menara. Tadi kelompok 1 siapa? Ya, dari yang mengibaskan tadi saja ya, dari kelompok 1 dan nanti yang berkomentar juga itu. Kelompok 1, bagaimana perasaan kamu ketika menaramu dihancurkan? Coba berdiri. Berdiri. Kok sutu kali? Biasa saja. Biasa saja. Oh ya. Ada lagi kelompok yang lain. Kelompok 2, silakan duduk. Kelompok 2. Siapa tadi? Bagaimana perasaanmu ketika menara kamu dihancurkan oleh kelompok lain? Biasa saja juga, ya. Nah, kelompok 3. Silakan berkomentar bagaimana perasaanmu? Sedikit kecewa, ya, sedikit kecewa. Kelompok 3, 4. Bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu rasakan? Kecewa. Kelompok 5 terakhir. Bagaimana tanggapan kamu? Biasa, ya. Nah, mungkin ada lagi yang mau menanggapi tentang membuat menara tadi? Apa? Ada yang mau menanggapi tentang membuat menara tadi? Konsentrasi. Butuh konsentrasi, butuh kerjasama, apalagi kesabaran, kemudian ketenangan, ya. Nah, dalam membuat menara tadi sudah sabar, sudah tenang membuat menara. Kita saja sudah membuat menara tinggi, tetapi masih bisa hancur sendiri, ya apa tidak? Apalagi ketika dihancurkan oleh kelompok lain, teman-teman orang lain, ya. Nah, itu pasti ada perasaan kecewa, marah, sedih, ya apa tidak? Ya. Nah, kemudian dari video tadi ada yang mau menanggapi siapa? Dari video tadi menceritakan apa? Coba. Jangan menyerah. Tentang jangan menyerah. Ada lagi yang mau berkomentar? Apa? Terus berusaha. Apalagi? Kerjasama. Apalagi? Jangan cepat putus asa. Ya, ada lagi yang mau berkomentar tentang video tadi? Atau mungkin ada yang pernah mengalami seperti video tadi? Pernah? Bagaimana ceritanya, Melan? Hah? Oh, tadi pas buat menara tadi, ya. Nah, baik. Memang di video tadi jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Berapa kali wanita tadi, perempuan tadi membuat pesawat? 3, ya. 3 kali membuat menara, membuat pesawat, ya. Membuat pesawat, awalnya dia membuat sendiri, kemudian 2 kali, berarti 4 kali, 3 atau 4 kali, ya, 3 atau 4 kali untuk membuat pesawat sendiri hingga akhirnya dia bisa menerbangkan sebuah pesawat yang di situ ada penumpangnya, ya. Nah, diharapkan kalian pun juga sama, memiliki semangat juang atau resiliensi. Resiliensi atau daya letih itu adalah kegagalan, adalah bagian wajar dari kehidupan. Ya atau tidak? Pernah mendapatkan nilai yang jelek? Itu gagal atau berhasil? Gagal. Hal yang wajar dari kehidupan. Namun, anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Itu adalah kuncinya. Anak yang tangguh tidak pernah berhenti ketika gagal. Kemudian mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi lebih kuat.
resiliensi. Dibacakan yang keras. Daya letting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Ya, itu tadi adalah pengertian resiliensi. Daya letting, ya, untuk bangkit ketika menghadapi kesulitan. Tetapi resiliensi bukan hanya sekedar bangkit. Pasti kalau misalnya membangun menara tadi kita ulang, otomatis kalian akan berpikir lagi bagaimana membangun menara yang lebih kokoh, ya apa tidak? Nah, itulah yang disebut resiliensi. Bangkit tetapi juga berusaha untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Gitu ya. Nah, selain itu, pola berpikir bertumbuh atau growth mindset. Tadi ada yang bilang merasa putus asa. Atau putus asa, dia putus asa. Seperti di video tadi, dia putus asa. Tetapi apakah dia berhenti di situ? Tidak. Kalian juga sama. Kalian membangun menara sendiri saja sudah runtuh. Apakah sudah putus asa? Tidak. Kalian selalu berusaha untuk membuat menara lagi. Ya. Nah, itu adalah berpikir tumbuh atau growth mindset, supaya nantinya kalian semakin banyak berlatih dan belajar, semakin kuat dari saraf ini. Kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tetapi sebagai bagian dari proses. Sebagian dari proses di mana otak sedang wiring dirinya untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Di samping mempunyai daya letting atau apa tadi? Daya letting atau resiliensi, kalian juga diharapkan memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Tidak mudah putus asa. Oh, saya bisa. Melihat temannya membuat menara tinggi, kalian pengen tidak? Pengen. Tapi apa yang kalian lakukan? Berusaha untuk membuat menara. Nah, itu yang diharapkan. Bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, sekarang aplikasi tentang resiliensi. Tadi kita sudah tanya jawab tentang pernahkah kalian mengalami kegagalan? Pernahkah kalian mendapatkan nilai yang jelek? Pernah. Sekarang silakan tuliskan di buku tulis kalian kegagalan apa yang pernah kalian lakukan. Kemudian usaha kalian apa? Silakan dituliskan di buku tulis kalian, ya. Kegagalan yang pernah kalian alami itu apa? Kemudian bagaimana cara kalian bangkit dari kegagalan tersebut? Jelas perintah dari saya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Nah, silakan